Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini ya, walaupun hujan mengguyur kita sewaktu ke masjid, di sini hujan keras ya, deras ya, alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang Allah turunkan ini merupakan menjadi berkah untuk kita semua. Walaupun hujan, kita tetap bisa lanjutkan kajian kita, alhamdulillah, dan semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang kita dengarkan. Nah, insyaallah kita masuk pada poin yang kedua. Ya, ini sudah kita bahas, tidak apa-apa kita ulang-ulang sedikit ya. Penulis mengatakan ats-tsaniyah, yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala bahwa penulis di sini mengatakan, yakni tidak bolehnya seorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Jadi ini larangan untuk kita semua. Ya. Yang pertama, kita diajarkan kepada kita semua oleh beliau, yakni tujuan penciptaan kita. Yang pertama kan, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan di luar dari yang namanya ibadah, maka hati-hati Pak. Ya. Dan seluruh aktivitas seorang mukmin itu harus di atas ibadah. Ini simpelnya Pak. Ya. Makanya seorang mukmin itu pelit yang namanya waktu. Orang beriman itu Pak pelit dengan yang namanya waktu. Sebab tidak ada waktunya yang terbuang sia-sia. Semua waktu bernilai ibadah. Kenapa? Kan ini tujuanku diciptakan. Tujuan saya diciptakan untuk beribadah. Sudah. Ini aktivitas beribadah atau bukan? Tidak. Jangan lakukan. Ini aktivitas bernilai ibadah di hadapan Allah atau tidak? Oh iya, bismillah, lakukan. Bagaimana dengan cari uang, Pak? Cari uang adalah ibadah. Bahkan menyuapi istri merupakan sedekah terbesar. Tak menyuapi istri, Pak. Ini sunnah yang jarang diamalkan ini. Apa itu? Menyuapi istri. Iya, jarang. Dalam hadis disebutkan disuapi istri, bahkan disuapi istri terhitung sebagai ibadah. Nah, jadi saya ulang Pak, sekali lagi saya ulang-ulang terus bahwa ibadah itu Pak adalah suatu kata
yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, perbuatan maupun perkataan, yang zahir maupun yang batin, nampak maupun yang tidak nampak. Ini makna ibadah. Ya, siapa yang bisa ulang apa itu ibadah? Rizal. Betul. Ya. Ibadah itu suatu kata yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi kalau ada sesuatu amalan, baik itu amalan hati ataupun amalan badan, yang Allah cinta dan Allah ridhoi, maka itu ibadah. Ya, mengajari anak, bantu istri, cuci piring, memberikan nafkah, lahir dan batin, senyum sama orang, membantu orang, sedekah, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, berkhidmat kepada suami, salat, zikir, mengaji, salawat, istighfar, semua adalah ibadah. Dan ibadah itu Pak mencakup umum. Saya mau minta sama jamaah fokus ibadah di sini, semua yang Allah cinta dan Allah ridhoi. Dan ingat, seorang mukmin itu jangan sampai waktunya terbuang untuk di luar ibadah. Bagaimana dengan goes? Goes ini, apakah ibadah atau bukan ini? Dia bisa bernilai ibadah kalau ada niatnya. Ada niatnya Pak. Saya goes ini supaya saya bisa lebih kuat lagi, supaya saya bisa lebih sehat. Kan kalau saya sehat, saya kuat, gampang saya angkat tangan ketika takbir, gampang saya ke masjid. 5 kilo Pak bisa ditempuh, apalagi kalau 10 meter, 50 meter, 100 meter, kecil. Masjid 100 meter kecil, goes 5 kilo bisa Pak. Ibadah nilainya. Tapi kalau dia goes supaya sehat saja, tanpa dibarengi niat ibadah, maka tidak berpahala. Tapi kalau dia niatkan ibadah, setiap gayuhan yang dia lakukan Pak, itu akan bernilai ratingnya pahala semua. 10, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 1 kilo, 2 kilo, sampai 10 kilo. Bahkan saya pernah dengar ada orang goes sampai Malino katanya. Kok Malino ya? Di Big Land sana. Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke apa ya? Big Land atau Highland? Highland. Saya pernah ke sana Pak, tapi tidak masuk. Di depan saya belok kanan. Ya. Sepeda ke sana. Masya Allah. Kalau saya mungkin bisa menempuh naik sepeda ke sana ya 3 hari 2 malam. Kalau saya. Ya. Tidak apa-apa, tidak masalah Pak. Yang penting niat ada Pak. Main bola namanya. Apa kalau main bola namanya? Futsal. Supaya saya kuat. Ya. Bismillah. Apalagi badminton umpamanya. Supaya kalau angkat tangan ini gampang. Ya, smash tidak bisa, apalagi kalau cuma begini. Apalagi gym umpamanya. Ya. Dan seterusnya. Bisa semua diingatkan ibadah, olahraga apapun. Bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu dan menjadi apa yang Allah cinta dan Allah ridha. Nah, paham sampai di sini, Pak? Kemudian bab kedua ini, setelah kita paham makna ibadah, yang kedua di sini tidak boleh seorang
menduakan Allah dalam ibadah. Niatnya. Nah, ibadah khusus, Pak. Ibadah khusus. Adapun ibadah yang kita sebutkan tadi yang bernilai karena ada niat, itu beda. Ada orang goes niatnya bukan karena Allah. Syirik enggak? Tidak syirik. Kenapa? Karena dia bukan ibadah yang mutlak, ibadah yang ibadah khusus. Nah, ada orang bantu istri supaya disayang istri. Itu bukan syirik, Pak. Tapi alangkah enaknya, bagusnya bantu istri, ya, nilai karena ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasih uang kepada anak, niatnya untuk apa? Supaya anak berbakti, tidak ada masalah. Tapi kalau diniatkan ibadah, maka dapat pahala, dapat juga insya Allah baktinya anak. Paham sampai di sini, Pak? Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa tidak boleh seorang itu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mutlak, ibadah yang bukan tadi yang kita sebutkan ini. Nah, paham? Ini kita bahas supaya kita bisa memahami, Pak. Nah, di sini ya, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, berdoa, memohon, bernazar, Pak, beratinja, ya, bersumpah. Ada juga orang bersumpah itu, Pak, demi Allah dan demi Rasul. Ini tidak boleh, ini syirik. Demi langit dan bumi, tidak boleh, syirik. Ya, demi tanah airku, tidak boleh. Harus demi Allah. Nah, dan di sini Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Ini masjid, Pak, miliknya Allah. Masjid Al-Ikhlas. Maka tidak boleh ada yang mengatakan ini milik saya. Kalau ada yang segel ini masjid, ada yang segel mengklaim ini masjidnya, maka ini tidak boleh dipakai sholat. Tidak boleh didirikan sholat berjamaah, tidak boleh didirikan azan di dalamnya. Kenapa? Bukan miliknya Allah. Berarti bukan masjid. Paham sampai di sini, Pak? Jadi kalau ada yang bilang ini masjidku ini, ayo hati-hati. Itu sama dengan berarti dia rumahnya dia. Makanya masjid ini milik umum. Milik umum. Di dalamnya wajib dihidupkan syiar-syiar Islam. Syiar Islam seperti kajian, ya, tempat untuk pendidikan, tempat untuk bermudzakarah, diskusi, tempat untuk pelatihan-pelatihan yang bisa menegakkan Islam. Semua yang ujungnya ibadah maka boleh dilakukan di masjid. Boleh dilakukan di masjid. Ya. Jadi masjid itu semua yang bernilai ibadah maka boleh di masjid. Nah, bagaimana kalau tidur di masjid, Pak? Mencuci di masjid? Tidak ada begitu, Pak. Jemur pakaian di masjid, ini tidak boleh. Ini di luar dari fungsi didirikannya rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau menyembah seorang pun
di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan konteks ayatnya, Pak. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada. Ahadan ini kata nakirah, kata umum. Dalam konteks larangan, fala. Di akhirnya ada ahada. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan, ketika ada kata nakirah yang terdapat pada redaksi larangan umum, maka maknanya apa? Maknanya larangannya itu bermakna umum, apapun itu. Nah, apapun itu. Ya, jadi larangan mempersekutukan Allah itu mencakup umum. Tidak boleh kepada wali, tidak boleh kepada malaikat, tidak boleh kepada para nabi sekalipun, tidak boleh, Pak. Makanya di sini beliau mengatakan apa? Imam Muhammad bin Abdul Wahab, la malakun muqarrabun, walaupun malaikat yang dekat dengan yang malaikat yang mulia tidak boleh, Pak. Wala nabiyyun mursalun, sekalipun para nabi, Pak. Ya, apalagi kalau cuma wali, apalagi kalau cuma habaib, habib. Nabi saja tidak boleh, Pak. Tidak boleh nabi. Di Palestina itu, Pak, banyak sekali kuburan nabi di Palestina. Ya, ada namanya di sana kampung namanya Hebron. Kampung apa? Hebron. Kampung Hebron itu konon itu merupakan pemakaman umumnya keluarga Nabi Ibrahim. Pemakaman keluarga Nabi Ibrahim. Apakah benar? Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa memang itu Hebron, daerah Hebron, Pak, daerah yang pernah didatangi oleh Nabi Ibrahim, pernah dihuni oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim, Pak, tinggal di Palestina bersama istrinya. Siapa yang pertama istrinya? Yang pertama Hajar, itu yang kedua Sarah, mamanya Nabi Ishak. Kalau Hajar mamanya Nabi Ismail. Harus paham sejarah. Nabi Ishak ini lahir keturunan Yahudi, Bani Israel. Ya, sampai Nabi Isa. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan mereka adalah keturunan mulia, tidak mau ikut taat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, karena bukan keturunan Nabi Ishak. Paham? Nabi Ismail keturunannya Nabi Muhammad SAW. Hebron ini perkampungan Nabi Ibrahim memang. Adapun dikatakan kuburan massal di situ keluarga Nabi Ibrahim, wallahu a'lam bissawab. Nah, di sana ada kuburan, Pak, kuburannya Hajar, kuburannya Nabi Ibrahim, banyak kuburan di sini. Anehnya, Pak, dibuatkan masjid. Datang orang di situ sholat sekarang. Nah, jadi ingat, Pak, tidak boleh orang sholat di kubur.
Tidak boleh, haram. Tidak boleh orang menganggap berdoa di samping kuburan itu lebih afdal. Tidak boleh. Tidak boleh baca Quran di kubur. Ini Nabi yang larang, ini langsung Nabi larang. Tidak boleh baca Quran di kubur. Nabi langsung larang. Nabi katakan, janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kubur. Kenapa, Pak? Di dalamnya tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat di rumah. Nah, paham sampai di sini, Pak? Dan kita pasti sepakat kubur yang paling mulia siapa, Pak? Kubur yang paling mulia Rasulullah SAW. Apakah boleh minta-minta di samping kuburnya Rasul? Tidak boleh, haram. Makanya kalau orang lewat di depan kuburnya Nabi, itu disuruh orang cepat-cepat, Pak. Ingin menghindarkan orang melakukan kesyirikan. Siapapun orangnya, mau keluarganya Nabi, mau keturunannya Nabi, mau keturunan Nabi yang lain, tidak bisa. Ya, sekedar informasi saja, Pak. Saya ini juga keturunan Nabi, Pak. Hah? Nabi Adam. Ya. Nah. Siapa di sini bukan keturunan Nabi? Ada? Ya, semua kita keturunan Nabi. Nabi Adam. Ya. Apakah keturunannya Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani mengklaim, ya. Nah, jadi kalau kita lewat di depan kubur Nabi Pak begini, Pak. Begini kubur Nabi. Sana kiblat ini kuburnya Nabi. Itu pintu keluar. Sampingnya ini kubur, ini kamarnya Aisyah. Jadi kamarnya Aisyah, Pak, bukan kubur. Kamarnya Aisyah. Ya, ini mimbarnya Rasulullah. Ini kamarnya Aisyah. Di depannya itu ada jalan. Lebarnya sampai itu tirai, Pak. Itu hijab lebarnya. Dulu di tahun sekitar 3 tahun yang lalu itu di sana imamnya itu di sana. Jadi masih ada 4 shaf. Tapi sekarang dikasih maju. Salatnya di sini, imamnya di sini, di dekat Raudhah. Ya, supaya ini menjadi tempat lewatnya orang, Pak, tempat lalu lalang. Di sana tempat masuk, di sini tempat keluar. Ya, pintu 1 dan 2, di sini pintu terakhir 40. Nah, namanya pintu Assalam, bab Assalam. Nah, jadi orang lewat masuk, nggak bisa langsung masuk. Ya, di sini ada penghalang, ada penjaga, ada al-harith. Kalau kita di sini al-harith, ya, ada penjaga, Pak. Jadi kita boleh lewat dan boleh ziarah kubur Nabi. Jadi ingat, Pak, kita ke Madinah tujuannya bukan untuk ziarah kubur Nabi. Bukan. Tidak boleh. Apa tujuannya? Tujuannya ingin berkunjung ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, ziarah kuburnya Rasulullah. Begitu, Pak. Jadi kalau tujuannya ziarah kubur, tidak boleh. Tidak boleh. Dilarang, Pak. Karena tidak boleh orang ziarah kubur safar, tidak boleh. Nabi larang. Nabi katakan apa?
la tushaddur rihal illa ila thalathatin masajid. Tidak boleh bercapek-capek safar melakukan perjalanan jauh kecuali untuk 3 masjid. Yang pertama apa? Masjid Al-Aqsa di Palestina. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Al-Haram. Jadi dalam rangka ibadah orang tidak boleh safar kecuali ketiga masjid. Paham sampai di sini Pak? Ada orang dari Bone mau ziarah kubur Datuk di Pak Gentungan dari Bone, nggak boleh. Kenapa? Di Bone banyak juga kuburan. Banyak kuburan di Bone Pak. Kuburan di Bone sama di kuburan yang ada di Makassar. Tidak ada bedanya Pak. Bedanya cuma catnya dan tehelnya. Tidak ada bedanya. Ada orang dari Bantaeng Taman mau ke Syekh Yusuf, jalan Syekh Yusuf, niatnya ziarah kubur, tidak boleh. Kenapa? Melakukan safar dalam rangka ibadah, ini tidak boleh. Kenapa? Di Bantaeng juga banyak kubur Pak. Umpamanya dari Sinjai mau ke kuburnya Luk Muriantang, nggak boleh, tidak boleh, karena di Sinjai banyak juga kuburan, ya nggak? Ada kuburan di Sinjai, banyak ya. Nah, jadi cukup kuburan yang di sana kita ziarahi. Kuburnya orang tua kalau kita melakukan safar bisnis, kemudian kita kunjungi, maka boleh. Pulang kampung umpamanya, tujuannya pulang kampung, jangan untuk ziarah kubur, tidak boleh. Nabi larang dalam rangka ibadah, maka tidak boleh niatnya. Kecuali pulang kampung, saya mau pulang kampung ini, pulang kampung, sampai di kampung ada kubur di sini, ziarah. Bacakan doa, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu doanya. Adapun dibacakan Al-Fatihah di kubur salah. Salah Pak. Cukup doakan Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Walakum walanal afiyah. Ini doa yang diajarkan Nabi Pak, ziarah kubur. Jadi orang ziarah kubur baca nih Yasin, baca Al-Fatihah, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk. Salah. Nabi larang baca Quran di kubur Pak. Jadi datang ke kubur itu ingat mati. Astagfirullah. Saya juga nanti akan mati seperti ini. Bacakan doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup. Mau dibersihkan mungkin tujuannya supaya orang tahu ini kubur, boleh dibersihkan. Supaya orang tahu ini kubur. Karena tidak ada gunanya Pak kita bersihkan, tidak bersihkan, tidak juga menambah kemuliaan bagi penghuni kubur. Tapi kalau tujuannya supaya terlihat, supaya orang tidak injak, supaya orang tidak duduk di situ, boleh. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini tadi kita bahas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan melarang kita ya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini larangannya umum, Pak. Umum, ibadah apapun. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah tidak ridha untuk amalan-amalan tersebut. Insyaallah di pertemuan berikutnya yang ketiga ya, semoga Allah memberikan kekuatan, kesempatan, umur panjang dan kesehatan kepada kita sehingga bisa melanjutkan pembahasan ini insyaallah. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.